banyak sekali dosa-dosa yang kita sembunyikan dalam kehidupan kita, dan kita pikir orang lain tidak tahu. Salam sahabat, Pendeta Fabio di sini, dan kita akan kembali lagi lanjutkan renungan kita di Amsal pasal 28. Tetap semangat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amsal kali ini agak sedikit berbeda, agak unik karena dia banyak bicara tentang sembunyi dan menyembunyikan. Namun yang paling penting, yang paling headline daripada Amsal 28 ini adalah kalau orang fasik itu sepandai-pandainya dia menyembunyikan pelanggarannya, maka dia pasti akan ketahuan juga. Nah, kita bisa lihat ya, bagaimana Amsal itu betul-betul menyoroti kehidupan seseorang. Di ayat yang ke-6, lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya sekalipun ia kaya. Jadi Amsal menyoroti bahwa bersih kelakuannya itu menjadi satu penekanan yang utama. Walaupun mungkin hasilnya menjadikan hidupnya semakin sulit, tetapi poinnya adalah bersih kelakuannya. Daripada kita menentukan hasilnya, yaitu menjadi kaya, sukses, dan segala macam, tapi dengan cara berliku-liku. Artinya tidak lurus, tidak benar di mata Tuhan. Bagi Amsal, ini sangat berbahaya. Karena sehebat-hebatnya kita menampilkan kesuksesan kita, tapi toh akhirnya orang-orang akan tahu jalan yang kita tempuh adalah jalan yang tidak baik. Lalu kemudian, yang kedua, ayat 12, 13, 14 menyatakan demikian. Saya baca di ayat yang ke-12. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang tak senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Amsal ingin menegaskan bahwa betul kadang-kadang hidup kita ini penuh dengan tantangan, godaan, jalan berliku-liku, dan jatuh ke dalam dosa. Namun bagi Amsal, ketika kita jatuh ke dalam dosa, justru harus kita akui, supaya kita mendapatkan kasih sayang kembali dari Tuhan. Nah, kadang-kadang kita enggak ya. Kita jatuh ke dalam dosa, lalu kita tutupi dengan sebaik-baik mungkin, supaya kita jangan sampai ketahuan orang lain. Justru bagi Amsal, justru kita harus terbuka, supaya kita disayangi. Dan kita harus berbahagia sebagai orang yang takut akan Tuhan, karena orang yang takut akan Tuhan itu akan melembutkan hatinya di hadapan Tuhan. Nah, ini adalah hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita akan lihat lagi di Amsal pasal 28 ini bagian yang terakhir di ayat 28. Jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri, tetapi jika mereka binasa, bertambahlah jumlah orang banyak. Nah, ini miris ya. Ternyata ketika orang fasik itu mendapatkan kekuasaan, mendapatkan kesuksesan, kita akan lihat indikatornya. Orang-orang di sekitarnya akan diberkati atau tidak. Berbeda dengan orang yang benar. Orang yang benar, walaupun mungkin tidak mendapatkan kekuasaan, harta yang berlimpah dan segala macam, namun orang-orang di sekelilingnya pasti akan diberkati. Oleh karena itu, good readers, pada hari ini kita kembali lagi ya berkaca. Banyak pelanggaran-pelanggaran, dosa-dosa yang kita sembunyikan. Saya tidak mengatakan supaya kita mengumbarnya gitu ya di media sosial dan segala macam, tidak. Namun kita harus jujur bahwa banyak sekali dosa-dosa yang kita sembunyikan dalam kehidupan kita, dan kita pikir orang lain tidak tahu. Tapi yang harus kita tekankan, Tuhan tahu. Di sini, pada hari ini, kita dituntut. Apakah kita mau mengeraskan hati atau melembutkan hati? Jika kita ada pelanggaran yang kita lakukan dan belum kita akui, mari pada hari ini kita datang kepada Tuhan, kita lembutkan hati kita di hadapan Tuhan supaya menerima pengampunan, sehingga hidup kita kembali lagi berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.